Namo Buddhaya, nama saya Angelita dari kelas 1 BUNH. Di sini, saya akan mengulas tentang sejarah dan keautentikan dari Tripitaka. Seperti yang diketahui, Tripitaka adalah kitab suci di dalam agama Buddha yang berisi ajaran-ajaran Sang Buddha yang telah dibabarkan selama 45 tahun. Tri memiliki arti 3, dan Pitaka memiliki arti keranjang atau kumpulan. Jadi, Tripitaka diartikan sebagai 3 keranjang atau 3 kumpulan dari ajaran Sang Buddha. Yang pertama itu adalah Vinaya Pitaka, yaitu ajaran yang diperuntukkan untuk upasaka-upasika ataupun umat vihara. Vinaya Pitaka ini terdiri dari peraturan disiplin yang diberikan untuk mengatur perilaku para siswa Sang Buddha. Kemudian, yang kedua itu ada Sutta Pitaka, yaitu kumpulan ceramah atau khotbah Sang Buddha. Sutta Pitaka ini juga menjelaskan makna dari ajaran-ajaran Sang Buddha agar tidak disalahartikan. Kemudian yang ketiga itu adalah Abhidhamma Pitaka, yaitu kumpulan doktrin yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah Tripitaka. Beberapa minggu setelah Sang Buddha wafat, terdapat seorang biku tua yang bernama Subada yang berkata kepada biku lainnya untuk jangan bersedih ataupun meratapi kepergian Sang Buddha. Dikarenakan sekarang mereka telah bebas dari Sang Buddha. Tidak akan ada lagi yang memberitahu mereka mengenai apa yang boleh dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan. Tidak ada yang memberitahu mereka tentang apa yang membuat hidup menderita dan sekarang mereka dapat berbuat apa saja yang mereka senangi. Setelah Mahakasapatera mendengarkan kata-kata itu, beliau memutuskan untuk mengadakan sidang agung pertama atau konsili pertama di Rajagaha dengan bantuan dari Raja Ajasatu dari Magadha. Sidang yang pertama ini dipimpin oleh Mahakasapatera dan dihadiri oleh 500 orang arahat. Sidang ini kemudian berlangsung selama 2 bulan. Tujuan dari sidang ini adalah untuk menghimpun ajaran-ajaran Sang Buddha yang diajarkan kepada orang yang berbeda di tempat yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda pula. Mereka kemudian mengulangi Dhamma dan Vinaya agar ajaran Sang Buddha tetap murni dan dapat kuat melebihi ajaran-ajaran lainnya. Yang Arya Upali mengulangi Vinaya dan yang Arya Ananda mengulangi Dhamma. Kesimpulan dari sidang pertama ini adalah Sangha tidak akan menetapkan hal apa yang perlu dihapus dan hal apa yang harus dilaksanakan. Mereka juga tidak akan menambahkan apa saja yang telah ada di dalam ajaran-ajaran Sang Buddha. Kemudian, sidang agung kedua diadakan pada tahun 443 sebelum Masehi selama 4 bulan. Sidang ini dipimpin oleh Yang Arya Revata dan dibantu oleh Yang Arya Yasa serta dihadiri oleh 700 orang biku. Sidang ini dilaksanakan di Vesali dan disponsori oleh Raja Kalasoka. Sidang ini diadakan karena adanya sekelompok biku Sangha yang menghendaki untuk memperlunak Vinaya yang sangat keras, akan tetapi gagal. Dalam sidang kedua ini, kesalahan-kesalahan para biku dari suku Pajis yang melanggar Patisia dibicarakan. Diakui bahwa mereka telah melanggar Vinaya dan 700 biku yang hadir pun setuju. Pengulangan Vinaya dan Dhamma ini dikenal dengan nama Satasati atau Yasatera Samhiti, karena biku Yasa dianggap telah berjasa dalam bidang pemurnian Vinaya. Kemudian, pada tahun 313 sebelum Masehi, diadakan sidang agung ketiga yang dipimpin oleh Yang Arya Monggaliputa. Sidang ini diadakan di Pataliputra dan disponsori oleh Raja Asoka dari suku Maurya. Tujuan sidang ini adalah untuk menertibkan perbedaan pendapat yang menyebabkan terjadinya perpecahan Sangha. Kemudian Raja Asoka meminta agar para biku mengadakan upacara uposata setiap bulan, agar biku Sangha itu bersih dari oknum yang bermaksud tidak baik. Sidang ini kemudian menghasilkan keputusan untuk menghukum biku-biku yang selebor. Ajaran Abhidhamma kemudian diulangi oleh Yang Arya Mahakasapa sehingga lengkaplah pengertian Tripitaka yang terdiri dari Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma. Jadi pengertian Tripitaka itu mulai lengkap pada konsili atau sidang agung ketiga. Kemudian Yang Arya Tisa itu memilih 10.000 orang biku Sangha
yang benar-benar telah memahami ajaran Sang Buddha untuk menghimpun ajaran tersebut menjadi Tripitaka. Dan perhimpunan tersebut berlangsung selama 9 bulan. Terakhir yaitu Sidang Agung keempat. Sidang ini diadakan pada masa pemerintahan Raja Fatagamana Abaya. Sidang ini dipimpin oleh Yang Arya Rakita Mahatera dan dihadiri oleh lebih kurang 500 orang biku. Sidang ini diadakan di Aluvihara di Desa Matale. Tujuan dari sidang ini adalah untuk mencari penyelesaian karena melihat terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang mengancam ajaran dan kebudayaan agama Buddha oleh pihak-pihak lain. Keputusan sidang ini adalah supaya Tripitaka disempurnakan baik dari segi komentar maupun penjelasan, serta menuliskan Tripitaka dan di atas daun lontar. Selanjutnya adalah mengenai pendapat saya mengenai kitab suci Tripitaka. Nah, bagaimana kitab suci Tripitaka ini dapat dikatakan masih otentik? Menurut saya, hal ini dikarenakan kitab suci Tripitaka adalah warisan otentik dari Buddha Gautama yang sudah seharusnya kita sebagai umat melestarikan ajarannya. Saya yakin bahwa Sang Buddha membeberkan ajaran-ajarannya dengan harapan umat manusia dapat memahami setiap nilai dalam ajaran Buddha dan mempraktikkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, mengapa kita harus mengacu kepada kitab suci Tripitaka? Jadi, di kitab suci inilah semua ajaran Sang Buddha itu tertuang. Kita sebagai umat manusia dan murid Sang Buddha sudah sepatutnya menjalani kehidupan yang dengan menerapkan dan mengacu pada nilai-nilai yang diajarkan Sang Buddha. Harapannya adalah agar kita dapat memperoleh manfaat yang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Sang Guru Agung yaitu Sang Buddha. Selanjutnya adalah mengapa memahami kerangka dan isi kitab suci Tripitaka adalah hal yang penting. Seperti yang telah disebutkan, Tripitaka ini memuat seluruh ajaran Sang Buddha. Jadi sudah sepatutnya kita mempelajari Tripitaka ini. Meskipun sulit karena Tripitaka ini memiliki banyak sekali sutta di dalamnya, kita bisa tetap mempelajari dan memahaminya sedikit demi sedikit secara perlahan. Menurut saya yang terpenting adalah niat kita untuk memahami isi Tripitaka sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh umat Buddha. Memahami dan mempelajari Tripitaka, kemudian mempraktikkan ajaran-ajarannya di kehidupan sehari-hari, niscaya akan membebaskan kita dari penderitaan. Kemudian adalah dinamika dan tantangan kitab suci Tripitaka. Sebagai berbagai konsili atau sidang agung yang sudah pernah diadakan, itu pada dasarnya didorong oleh pemahaman mengenai pentingnya untuk menjaga ajaran Sang Buddha agar tetap otentik. Saat itu, konsili juga diadakan karena adanya beberapa fakta sejarah yang muncul. Seperti muncul kejadian yang dianggap dapat merusak kemurnian Tripitaka. Kemudian Sang Buddha parinibbana. Sang Buddha memberitahu. Kemudian sebelum Sang Buddha parinibbana pun, Sang Buddha sempat memberitahu Yang Arya Ananda bahwa terdapat sila-sila kecil di dalam Vinaya yang boleh dihapus. Namun, pada sidang konsili pertama, untuk menjaga keutuhan Sangha, Yang Arya Mahakasapa memutuskan bahwa tidak ada sila yang dihapus dari Vinaya demi menjaga kemurnian dari Tripitaka itu sendiri. Jadi hingga saat ini, tidak ada satupun Vinaya yang diubah ataupun dihapus, karena tidak ada orang yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Tantangan kita sebagai generasi baru adalah bagaimana kita dapat tetap turut dalam mempertahankan kesucian dan keautentikan kitab suci Tripitaka. Kitab suci ini harus selalu dijaga dan dilestarikan agar kelak ajaran-ajaran Sang Buddha tidak punah dan dapat menjadi penerang dunia di masa depan. Kemudian esensi dan urgensi kitab suci Tripitaka untuk saat ini dan masa depan. Jumlah sutta yang begitu banyaknya membuat pembelajaran terhadap Tripitaka menjadi suatu pekerjaan yang cukup melelahkan. Jika kita berusaha untuk membaca semua sutta yang ada, tentu akan sangat banyak memakan waktu dan energi. Oleh karena itu, kita perlu memulai dari memahami 37 kerangka penyusunan Tripitaka.
Kemudian kita bisa dengan mudah menentukan suta mana saja yang sesuai dengan persoalan-persoalan yang mungkin sedang kita hadapi saat ini. Ataupun cara lainnya adalah dengan memulai suta yang selama ini sudah terkenal dan sering dibebarkan oleh anggota Sangha kepada umat awam di dalam berbagai kesempatan. Sekian adalah pengulasan saya mengenai kitab suci Tripitaka. Sekian, terima kasih.